Halo Giders. Akhir-akhir ini tuh nama handphone makin lama makin aneh-aneh aja ya. Penamaannya gitu. Kemarin kan iPhone 11 Pro Max, sudah Pro Max. Itu aja aneh ya? Itu aja aneh. Sekarang lagi zamannya udah Pro Plus. Nah, ini handphone yang satu ini nih namanya P40 Pro Plus. Udah Pro Plus pula. Untuk sebuah handphone Android yang nggak ada Google-nya, ini tuh mahal banget men, 18,5 juta rupiah. Tapi di sisi lain dia juga punya satu fitur yang tidak dimiliki handphone manapun di dunia. Kita lihat apakah hal itu dan perbedaannya dengan P40 Pro yang nggak plus itu apa ya? Buat Kumar sih handphone ini berarti biasa aja. Secara dia user Pro Max 226 gram. Tapi buat gue dan kebanyakan orang di luar sana pasti nih handphone berasa berat. Bahkan kalau dibandingin P40 Pro yang biasa, masih 17 gram lebih berat. Pasti ada andil dari material bodinya yang lebih premium. Perbedaan spek kamera juga pasti punya peran. Tapi nanti kita bahas belakangan. Yang jelas harus gue akuin, megang P40 Pro Plus itu berasa lebih premium ketimbang P40 Pro. Yang kami punya ini ceramic black warnanya. Seperti biasa belinya di Apple Tree. Dan linknya udah kita taruh ya di deskripsi. FYI yang dijual di Indonesia secara resmi itu hanya yang warna putih. Seperti yang kami bilang, harganya nggak murah. Minusnya masih mirip-mirip lah sama P40 Pro. Yang pertama, ketiadaan stereo speaker. Tapi harus tetap gue akuin untuk ukuran single button firing speaker, kualitas output audionya bagus banget. Nah yang kedua, layarnya juga belum 2K. Sedangkan untuk spek dan desain layarnya sama persis kayak P40 Pro. Artinya responsiveness layarnya bagus, swipe, tap, dan gyronya juga dipakai main game aman. Lalu super comfy untuk ditandem dengan navigasi gestures. Dan sekaligus sensor fingerprint dalam layarnya cepat dan akurat. Kesamaan P40 Pro Plus dengan P40 Pro nggak berhenti sampai di situ. Keduanya sama-sama punya fitur face unlock yang proper, mendukung 5G, punya rating IP68, slotnya hybrid dengan Huawei NM Card, menggunakan chipset Kirin 990 5G, memiliki baterai berkapasitas 4200 mAh, dapat charger bawaan 40 watt, dan nggak punya headphone jack dua-duanya. Urusan ketahanan baterai nggak perlu ya, jadi pertanyaan lagi, SOT 7-8 jam itu mudah, bahkan dengan settingan refresh rate yang manteng terus di 90 Hz. Nah, yang menjadi perbedaan yang signifikan dengan adiknya adalah opsi storage P40 Pro Plus yang 2 kali lipat lebih besar, 512 UFS 3.0, RAM-nya sih tetap 8GB. Yang kedua, kemampuan untuk mendukung wireless charging 40 watt, tentu dengan charging pad dan power adapter yang spesial. Mungkin kalau ada satu hal yang gue pengen ada perbaikan di smartphone flagship Huawei adalah vibration motornya. Sebenarnya yang dipakai di P40 Pro dan varian Plusnya juga udah bagus. Cuma belum sesmooth Pixel, iPhone, S20 series, dan Find X2 Pro. Kita lihat nanti di Mate 40 seperti apa. Gue dan Kumar udah sering nyoba menjalankan GMS secara tidak resmi di handphone keluaran Huawei Group sejak Mate 30 Pro. Sebaliknya, kami pernah juga memaksa diri untuk menggunakan tanpa GMS. Tapi ujung-ujungnya kami tetap cari jalan pintas untuk kembali menggunakan GMS. Walaupun aplikasi di Huawei App Gallery terus berkembang, kami tidak mau mencoba menjustify ketiadaan GMS. Dengan mengatakan atau meng-create senario bahwa hidup hanya dengan Huawei Mobile Services itu fine-fine aja. Khususnya untuk harga yang ditawarkan. Di sisi lain, kita nggak bisa menyalahkan Huawei karena keputusan bukan di tangan mereka. Mudah-mudahan setelah pemilu Amerika di 2020 nanti akan ada kabar baik buat Huawei. Setup kamera smartphone tercanggih di dunia. Kira-kira itu adalah hal yang muncul di otak gue ketika melihat spek kamera P40 Pro Plus saat launch waktu itu. Gimana enggak, kameranya nambah 1 dari varian Pro biasa sekarang malah jadi 5. Gak cuma kameranya yang nambah 1, begitu juga dengan OIS-nya. Artinya ini handphone pertama di dunia dengan 3 OIS sekaligus. 1 di lensa utama dan 2 lagi pada lensa telefotonya. Nah, lensa telefotonya kan ada 2 nih. Yang pertama 8MP f2.4 untuk ngejepret foto 3 kali optical zoom. Dan yang paling gokil dan lagi-lagi pertama di dunia, lensa periskop 8MP f4.4 yang bisa ngejepret foto 10 kali optical zoom up to 100 kali digital zoom.
Minusnya dibanding P40 Pro, kita kehilangan kemampuan 5 kali optical zoom dan lensa telenya nggak menggunakan sensor RYYB. Sisanya kamera utama, ultrawide, depth camera, dan selfie speknya copy-paste P40 Pro. Cikuper sih doyan banget nih sama kamera selfie P40 Pro. Sama ceritanya kayak P40 Pro Plus. Detailnya itu loh, dalam segala kondisi top banget. Dynamic range-nya luas, warna nggak lebay, dan natural bokehnya cakep. Kalau bokeh software sih tergantung objek ya. Hal yang sama berlaku juga untuk kamera utama di belakang. Mau jepret foto apapun dalam kondisi apapun, 99,99% sekali jepret langsung bagus fotonya dan siap tayang. Sekedar info, keluhan kami pada P40 Pro mengenai lensa utama yang warnanya jadi ngeburn kalau foto warna-warna gonjreng masih kejadian di P40 Pro Plus. Lalu perlu dicatat, jangan gunakan night mode baik pada kamera depan maupun belakang kecuali benar-benar gelap banget. Karena di luar kondisi seperti itu, foto autonya hampir selalu lebih baik dalam semua aspek. Untuk versatility yang masih harus diperbaiki adalah konsistensi tone warna yang ultrawide tuh cenderung cool dan yang lainnya malah cenderung warm. Di luar itu, ini adalah handphone dengan versatility terbaik di dunia saat ini. Titik. Lensa ultrawide-nya tajam dan objek nan jauh di sana tetap bisa kita jepret dengan sangat jelas. Dan gue yakin kita baru bisa mengapresiasinya ketika membandingkan dengan handphone lain yang hanya memiliki kemampuan 10 kali hybrid zoom. Dengan handphone ini kita bisa mengcapture dengan jelas objek yang samar-samar kalau di handphone mahal lainnya. Kecanggihan lensa telefoto tadi juga bisa kita pakai untuk merekam video. Lihat deh, kita masih bisa lihat bentuk layangannya dengan jelas. Warnanya, goyangan meliuk-liuknya keren. Tapi saat kita merekam objek sejauh itu dengan menggunakan lensa periskop, kami pernah beberapa kali mengalami problem dengan fokus. Dan pernah seperti glitch gitu loh. Efeknya kayak bingung mau pakai lensa yang mana. Tapi wajar, teknologi baru tentu masih perlu di-tune lebih jauh. Untuk perekaman kamera belakang, Huawei P40 Pro Plus bisa merekam up to 4K 60 fps. By default dia seperti yang P40 Pro juga, ketika kita switch ke mode perekaman video, yang kick in adalah lensa ultra wide. Terus ini gue pakai itu di 4K 30 fps, walaupun emang 4K 60 fps nya itu stabil juga. Kenapa gue pakainya 4K 30 fps? Supaya lensa periskopnya jalan di mode perekaman video. Kalau di 4K 60 fps itu dia nggak jalan lensa periskopnya. Nyobain perekaman kamera depan Huawei P40 Pro Plus. Bisa merekam up to 4K 60 fps. Ya iyalah ya, masa yang versi lebih mahalnya kemampuannya itu lebih rendah dari yang versi lebih murah? Kan nggak mungkin. Yang gue suka itu yang pertama, stabilisasinya itu bagus banget, jadi asik banget buat vlogging. Yang kedua, efek bokeh natural dari kamera depannya itu kece karena sensornya kan gede. Tapi emang salah satu hal yang kurang menurut gue adalah terlalu ngekrop, walaupun ini tangan gue udah mentok ke depan. Untuk urusan yang lainnya sih menurut gue aman banget. Bukan aman sih, justru bagus banget untuk kamera depan. Oke, jadi itu adalah Huawei P40 Pro Plus. Jadi confirm ya, yang belum kita bahas itu di seri P40 itu cuma tinggal yang kecil, yang P40 biasa. Rencananya kita bakalan masukin itu ke segmen kecil ganas. Udah tahu dong segmen itu? P40 Pro dengan P40 Pro Plus, perbedaan yang paling esensial dan signifikan adalah kemampuan lensa telefotonya, internal storage-nya, dan juga kemampuan wireless charging-nya. Dan harus gue akui, kemampuan lensa telefotonya itu gokil, kill, man. Perbedaan harga antara P40 Pro yang biasa dengan yang Plus ini terpaut lumayan jauh. Pertanyaannya tuh sekarang, worth it gak sih nambah sekian juta itu untuk beli yang plusnya? Kalau menurut kebutuhan dan analisa kami sih enggak, karena 90% yang bisa dilakukan di Huawei P40 Pro Plus itu bisa juga dilakukan di P40 Pro biasa.
Yang kedua, untuk ukuran sebuah handphone yang harganya 18,5 juta, Huawei P40 Pro Plus belum punya layar 2K dan juga nggak ada setup stereo speaker. Sebenarnya hal ini tuh sepertinya jadi trade-off men ya, trade-off dengan kamera telefoto yang gokil. Jadi kan semuanya nggak bisa dalam satu bucket men. Dan satu hal lagi yang ya sejujur-jujurnya sih gue bosen juga ya ngomongin hal ini ya. Ketiadaan Google Mobile Services. Bayar segitu nggak ada Google-nya. Terus untuk kalian di sana yang fans Huawei dan Leica dan berduit, ya mungkin kalian bisa menjadikan handphone ini handphone kedua. Dan karena alasan Google itu juga, Huawei P40 Pro Plus ini untuk mayoritas orang di luar sana cukup untuk dikagumi dari jauh saja. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya mengenai Huawei P40 Pro Plus, boleh drop komen di bawah. Dan tunggu racun-racun kami berikutnya. bye guys. Bye.